Hong Ilahing Hong Ilahing awik namastu purnomo sidem. Awik namastu silat mring hyang jagat karana. Siran tandha kawisasaning bisana sono sinawung langen wilapa. Estu maksih lestantun lampahing Buddha. Jinantur tutur katula. Tela-tela tulat mrih labdeng paradya. Winursita ngupama prameng niskala. Wus gumelar jagating alam padang. Lampah nista den anggep utama. Lampah dek sura dadya adhek-adheking para jalma. Durat maka samya ngrembaka. Amung watak prasaja kang bakal nemahing raharja. Salam aja, Bang. Yo, api aku merem-merem to, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kalian nonton, apa kabar? Salam Rahayu. Kembali lagi dengan kami dan yang tanah Jawa ada di Lapondelo. Indonesia kaya akan warisan budaya dan pusaka. Berbagai macam pusaka ada di Indonesia. Berbagai jenis keris, kujang, tombak, dan sebagainya. UNESCO telah menetapkan keris menjadi warisan budaya milik Indonesia. Bersama Ki Eko dan Mas Kurniawan akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui bagaimana tentang keris dari sisi filosofi dan estetika. Lalu bagaimana dari sisi fungsi spiritual. Nantikan video kami selanjutnya bersama kami dan yang tanah Jawa ada di Lapondelo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena itu gratis. Nah, begini Mas Kurniawan, sawan saya dan tim dan yang tanah Jawa kali ini mau bertanya-tanya perihal tentang keris. Iya, gimana? Nah, yang pertama kali sekilas tentang keris dulu. Ya, bahwa keris itu adalah senjata tradisional, khususnya dari Jawa, yang dulu itu adalah mempunyai fungsi sebagai senjata pertahanan terakhir atau senjata tikam, ya. Makanya tidak ada keris yang panjangnya melebihi dari 30 cm. Ya, karena fungsinya memang adalah sebagai senjata tikam atau pertempuran jarak dekat. Tetapi juga mempunyai fungsi untuk menunjukkan strata sosial. Ya, jadi ada pembeda dari kelas bawah, menengah, kemudian kelas atas atau kelas bangsawan. Nah, itu sekilas fungsi dari keris. Menurut dari buku History of Java yang dikarang oleh Raffles, ya, itu setiap pria Jawa ketika bepergian itu akan membawa 3 keris. Yang pertama ditaruh di depan. Itu adalah keris miliknya sendiri. Kemudian yang ditaruh di pinggang sebelah kanan itu adalah pemberian dari orang tua. Kemudian yang ditaruh di sebelah kiri itu adalah keris pemberian mertua. Itu pun masih dilengkapi dengan yang namanya wedung. Wedung itu semacam pisau besar bilahnya tapi pendek, dan itu ditaruh juga di sebelah kanan, dan itu sebagai pertahanan paling terakhir. Seperti itu, Mas. Itu dipakai dalam keseharian atau ketika masa-masa tertentu? Ada yang keseharian, ada yang tertentu. Ya, contoh kalau keris ini, nah dengan bentuk seperti ini namanya adalah rangka gayaman. Ini biasanya dipakai untuk keseharian. Sedangkan untuk keris yang berangka seperti ini, ya ini labrangan namanya. Ini biasanya lebih banyak dipakai pada saat upacara-upacara adat atau peristiwa-peristiwa yang menggambarkan satu kegembiraan. Oh, berarti upacara-upacara adat atau upacara-upacara kenegaraan. Iya, seperti itu. Ya, begini pemirsa, ini perbedaannya ya. Nah, yang seperti ini disebut gayaman, Mas ya. Ya, gayaman. Ini lihat dari sini. Kemudian yang seperti ini. Yang seperti ini. Atau, ini
disebut ladrang atau beranggah. Nah, ini mungkin dari kita masih belum paham. Iya. Kenapa kok ada gayaman, ada yang ladrang? Nah, akhirnya bisa terjawab oleh ini. Nah, kemudian Mas Kurniawan, tentang properti atau perangkat keris itu terdiri dari apa saja? Keris itu terdiri dari beberapa perangkat. Ini disebut rangka, tapi ketika kita pisah-pisah ada namanya sendiri-sendiri, Mas. Ya, contoh, ini adalah pendok. Namanya pendok. Yang ini adalah dederan. Dederannya ini. Kemudian yang di sini, ini ada terdiri dari dua bagian. Yang bawah namanya mendak, yang ini namanya selut. Ya, kemudian di sini, ini handle. Atau kalau dalam bahasa pewayangan disebut ukiran. Ini baru disebut rangka. Akan lebih sempurna ketika di dalamnya ada yang namanya bilah. Nah, itu baru lengkaplah disebut sebagai keris. Piranti luar sendiri apa ada jenis-jenisnya tertentu? Kalau jenis tertentu tidak, Mas. Hanya pada bahan saja. Ya, kalau seperti ini adalah namanya pendok sileasih. Nah, dan ini termasuk pendok bunton. Itu dilihat dari mana, Mas? Dari bentuknya. Kalau namanya pendok bunton itu seperti ini. Nah, jadi ini kan tidak ada celah, tidak ada lubang ya. Maksudnya bunton itu buntu ya? Iya, buntu. Ada juga kadang yang pendoknya sampai ke sini ada hiasannya. Sampai memenuhi ini ada. Nah, itu namanya pendok topengan. Oh, seperti itu. Dan piranti dalam? Nah, untuk piranti dalam, ini yang mana ini ya? Coba sampean pilih yang mana, saya jelaskan. Yang awal dulu. Oh, yang awal dulu ya. Nah, ini saya buka. Nah, ini mohon maaf agak ini ya. Nah, ini ada, kenapa ada plastiknya? Nah, ini bukan apa-apa karena kemarin keris ini kan baru diwarangi. Ya, warangan itu kan arsenik. Ya. Tujuannya diwarangi adalah untuk memunculkan pamor atau pola pada keris. Seperti itu. Jadi diwarang itu adalah semacam untuk merawat bilah, pemirsa ya, dengan cara diberi racun arsenik untuk supaya keluar motifnya atau pamornya. Keris saya ini adalah berdapur Pandowo Cinarito, Mas. Ya, itu bisa dilihat dari mana? Dari bentuknya ini ada pakem-pakemnya, ciri-cirinya. Biasanya dikatakan keris atau dikatakan sebagai bilah yang utuh itu kan terdiri dari 3 bagian. Ya. Ada rician itu yang di bawah, ya. Kemudian ada hododo, ya, hododo dari sini sampai ke pucuknya ini. Itu dikatakan sebagai sebuah keris yang lengkap. Nah, yang dimaksud rician itu bagian ya, bagian yang ini ya. Nah, ini juga ada namanya bagian terpisah ini, ya. Ini namanya gonjo, Mas. Oh, ini gonjo. Iya, gonjo itu yang ini. Nanti di dalam ini ada namanya pesi. Oh, pesi itu yang menancap ke handle atau ukiran ini ya. Nah, seperti itu. Dikatakan keris. Kalau 3 hal ini ada pesinya, ada gonjonya, ada bilahnya. Nah, jadi 3. Jadi ini 3 pemirsa jadi 1, yaitu dikatakan keris. Di dalam sini itu ada besi yang menancap pada gagang kayunya. Kemudian ini adalah sebenarnya sesuatu yang terpisah tapi disatukan. Disebut gonjo, Mas ya? Ya, disebut gonjo. Kemudian baru yang di atas ini mulai sebatas ini sampai ke ujung itu disebut bilah. Yang disebut pamor, kemudian dapur, kemudian rician dan lain-lain itu mohon dijelaskan, Mas, supaya kita sama-sama tahu. Ya, dapur itu adalah bentuk atau bangun suatu keris. Dan dapur itu macam-macam. Ya. Di dalam khasanah dunia perkerisan lebih dari 100 dapur, Mas.
100 jenis Ya, dapur. 100 jenis dapur itu baru yang pakem ya. Artinya yang memang sudah dari dulu ada. Nah, belakangan ini muncul dapur-dapur baru yang merupakan kreasi dari empu-empu yang ada saat ini. Ya, jadi empu-empu era milenial. Nah, itu menciptakan bentuk atau dapur-dapur yang baru. Seperti Berarti itu. biasanya kalau kita melihat di internet atau sumber-sumber lain, memang keris itu kan baik itu yang dijual atau yang dipamerkan selalu Iya, yang diberikan informasi atau identitasnya kan biasanya pamor, dapur, tangguh seperti itu. iya, seperti itu. Jadi dapur itu bangunnya, pamor itu adalah motif yang ada di sini. Hmm. Nah, kemudian tangguh, tangguh itu adalah kapankah keris itu dibuat? Pada era apa? Oh, seperti pada masa apa gitu Pada ya. masa apa? Dan itu punya ciri-ciri tertentu. Ini Itu. sebagai contoh, Mas ya. Iya. Kalau keris seperti ini pamor apa? Ini boleh dikatakan pamor kulit semongko atau gajih, Mas. Oh, pamor Kulit semongko semongko. atau gajih. Karena kalau dilihat kan seperti motif yang ada pada kulit semangka. Oh iya, Ataupun ciri-cirinya berwarna seperti kulit iya, Pak. semangka. Kalau seperti ini adalah termasuk pamor waswutah. waswuta. Waswutah atau pedaringan kebak. Oh, pedaringan kebak. Betul. Kalau dapurnya, Ini sama-sama dapur Pandowo. Karena cirinya adalah riciannya ini hampir sama. Antara ini dengan ini hampir sama. oh seperti itu. Hanya bedanya ini kenapa saya pasang ini? Karena ini termasuk dalam jenis keris Mataraman. Keris Mataraman itu lebih pendek daripada keris-keris Surakarta. Oh, jadi tangguh itu juga tangguh dan asal juga mempengaruhi ya. Iya, dan juga bentuk dari atau panjang dari keris. Dikatakan sebagai keris itu kalau panjangnya ini itu minimal 30 cm, Mas. Minimal 30 cm. 30 cm untuk standarnya biasanya dari ujung handle ini sampai ke sini sekitar 35 cm, 37 cm. Itu keris yang standar. Di bawahnya itu katakanlah 20 cm. Itu dinamakan patrem. Nah, patrem itu adalah keris untuk perempuan. Di bawahnya itu kalau mungkin pernah jenengan tahu yang kecil-kecil itu yang segini itu, nah, itu dinamakan jimatan. Oh, semacam fungsinya untuk azimat. Ya, kemudian ada juga yang dinamakan keris corok. Keris corok ini kebanyakan terdapat pada keris-keris Bali, di mana panjang bilahnya ini lebih dari 40 cm. Nah, itu dinamakan keris corok. Oh, karena fungsinya bukan lagi untuk menikam ya. Iya, juga seperti pedang, hampir seperti pedang. Oh, Nah, seperti itu. Saya mungkin butuh informasi juga pemirsa juga. Keris-keris apa yang istilahnya legendaris, kemudian dengan ciri seperti apa dan jenis seperti apa. Karena beberapa minggu yang lalu berita itu dihebohkan dengan pulangnya salah satu keris legendaris di Jawa ya. Ya. Kerisnya Pangeran Diponegoro yang jenisnya katanya Kiai Nogosiluman. Kiai Nogosiluman. Ya. Nah, seperti saya ingin tahu selain keris Diponegoro itu, dan di situ kan mewakili banyak hal ya keris itu. Satu ya seninya, itu kan juga katanya kinatah emas bagian. Kemudian kenapa kok bernama Nogosiluman seperti itu. Kemudian fungsinya juga dikatakan kesaktiannya juga karena keris itu juga ada yang orang memandang dari sisi mistis, ada yang memandang dari sisi seni, dan juga lain-lain seperti itu. Jadi kalau kita bicara masalah sejarah keris, sebelum heboh kemarin yang dikatakan kerisnya Pangeran Diponegoro, keris Kiai Nogosiluman itu pulang ke Indonesia. Kalau ditanya keris apa yang jadi legenda, orang pasti jawabnya hanya satu, keris Empu Gandring. Tetapi sampai sekarang di kalangan pecinta keris, kolektor
kolektor keris, ahli-ahli keris, belum dapat disimpulkan keris empuk gandring itu bentuknya seperti apa. Nah, itu masih ada perdebatan. Ada yang mengatakan keris empuk gandring itu bentuknya seperti ini, keris brojol. Ya, karena pada masa-masa era Singosari itu keris adalah kebanyakan lurus. Ya, belum banyak bermunculan keris yang low atau berlekuk seperti ini. Ya, itu. Yang kedua, keris yang menjadi legenda adalah Kiai Nogososro dan Sabu Intan. Itu dipercaya siapa yang punya dua keris itu bakal menjadi raja diraja di tanah Jawa. Kenapa dua keris itu? Mungkin kalau yang Pugandring sudah banyak yang tahu ya ceritanya tentang pembunuhan itu. Iya. Kalau keris Nogososro Dan Sabu Intan, nah itu bagaimana kesejarannya? Nah, itu terjadi ketika zaman-zaman alian dari Pajang menuju Mataram. Nah, itu ada dua keris di mana dipercaya bahwa keris Nogososro dan Sabu Intan itu mempunyai kesaktian yang luar biasa. Nah, ini mumpung juga masih hangat-hangatnya, saya kemarin sempat mengamati juga bahwa keris yang pulang itu dikatakan keris Kiai Nogosiluman. Nah, padahal dari dapur dan bentuk fisiknya itu kalau boleh saya katakan itu adalah termasuk keris Nogososro gitu Mas ya. Dan ladrang kerisnya, rangkanya itu adalah keris dengan ladrang capu. Nah, apa itu ladrang capu, Mas? Ladrang capu itu adalah bentuk rangka keris yang populer ketika zaman-zaman Mataram, peralihan juga dari Mataram sehingga pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta itu. Setelah perjanjian Giyanti itu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu pemirsa. Ada dua keris yang paling menonjol di tanah Jawa, legendaris. Kalau di Eropa seperti pedang Arthur ya, seperti itu ya. Excalibur itu ya. Seperti itu ya. Di sini ada keris Empu Gandring. Kita tahu banyak legenda itu sudah beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu Nogososro Sabu Intan. Nah, karena kesejarahannya keris ini berperan ketika masa peralihan Pajang menuju ke Mataram. Ya, sedikit karena saya juga sejarawan, saya sedikit ingat jadinya bahwa pada masa itu Panembahan Senopati bekerja sama dengan Pangeran Benowo. Kemudian Panembahan Senopati mengambil alih kerajaan Pajang dari Benowo, mendirikan kerajaan Mataram Islam yang hingga saat ini kita bisa menyaksikan terpecah menjadi 4. Iya, betul. Ada Kasultanan Ngayogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dan Puro Mangkunegaran. Nah, kita sudah bahas banyak hal. Saya lebih ingin mendetail lagi karena semakin menarik. Iya. Ada sisi estetika dan eksotika. Iya. Nah, bagaimana dari sisi estetika sebuah keris? Nah, sehingga kok orang tuh kok seneng sekali. Nah, kalau kita pertama ngomong eksotika, keris itu memang eksotik. Keris itu ibaratkan kalau sekarang itu apa ya? Kalau bentuknya bagus, kemudian pamornya memikat, itu seperti cewek seksi gitu loh ya. Jadi seperti cewek seksi gitu. Kalau saya katakan seperti itu. Contoh ini saya sangat-sangat suka pada keris ini. Ya, looknya 5, ya. Kemudian pamornya bening, riciannya jelas, jangkep. Nah, eksotik sekali. Ya. Kemudian ini juga, ini termasuk keris brojol dan ini adalah keris sepuh. Ya. Karena keris itu juga ada 2, Mas. Ada yang keris sepuh dan ada keris kamardikan. Kalau kamardikan itu adalah keris-keris yang dibuat setelah era kemerdekaan. Itu, ya. Seperti ini juga mempunyai daya eksotis, ya. Bentuknya sederhana, tetapi bisa memikat hati. Nah, seperti itu. Kalau dari segi estetika, bahwa keris ini adalah zaman sekarang
lebih banyak berfungsi untuk di upacara-upacara adat. Ya, untuk memperindah seperti yang panjenengan lihat ini. Semua keris yang saya punya ini disandangi atau diberikan warangka yang bagus. Kemudian pendoknya juga silih asih. Bahkan saya punya teman seorang kolektor itu pendoknya ini dibuat dari emas dan perak. Nah, itu berarti dari segi estetika atau nilai seninya dan juga nilai jualnya itu pada saat ini keris itu juga mempunyai nilai yang mahal. Walaupun ada juga keris-keris yang kalau kita katakan dari warisan ya, dari warisan turun temurun itu ada yang ala kadarnya. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi kalau orang melihat ya keris seperti bilahan besi biasa. Tapi bagi pecinta keris, satu bilah ini mengandung banyak arti. Dari pamornya, dari tangguhnya, rincian, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan rasa kecintaan, kebanggaan untuk memiliki sebuah keris. Nah, kemudian, Mas Kurniawan ya, Iya. masyarakat kadang itu tidak memandang keris dari segi keindahan seperti itu. Iya. Sebagai contoh, akhir-akhir ini kan muncul virus ya, virus Iya. corona. Dan ada informasi ya, berkecimpung di bidang kegaiban, mistisisme, bahwa keris yang pamor singkir Ya. itu dipercaya karena singkir itu kan katanya bermacam-macam ya, untuk singkir geni, singkir Singkir angin, angin, termasuk omo pakeblok. pagebluk, iya Jadi betul. orang-orang, saya simpulkan, memang beberapa orang itu memang memandang keris bukan dari sisi keindahan, Iya. tapi sisi mistisisme. Iya. Yang ingin saya tanyakan ke jenengan, bagaimana sih sisi mistisisme sebuah keris menurut jenengan? Iya. Sebelum kita memahami mistisme keris, Mas, ibaratnya kita ini mengkaji sesuatu. Itu kalau kita belum katam atau belum tamat, itu kita akan kesulitan untuk memahami mistisme keris. Karena apa? Keris tanpa kita isi dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip, itu sebetulnya sudah punya kekuatan. Nah, karena apa? Bahan keris itu ada 3. 1 besi, 2 baja, 3 pamor. Lah, pamor itu dari mana? Pamor itu dari batu meteor. Ya, kalau zaman dulu, kalau sekarang sudah banyak digantikan oleh logam-logam yang ada di sini, kayak titanium, nikel, ya, itu bisa. Nah, kalau merujuk pada keris-keris zaman dahulu, bahwa 3 macam ini adalah mewakili budidaya rasa. Ya, dan perpaduan dari makrokosmos dan mikrokosmos. Mikrokosmosnya adalah di bumi, makrokosmosnya adalah semesta raya ini, alam raya ini. Jadi keris ini pun tanpa dalam tanda kutip kita punya kekuatan. Perpaduan jagat cilik dan jagat gede. Nah, tetapi juga keris itu punya filosofi. Kayak yang seperti ini. Pada saat ini yang populer adalah mungkin keris dengan pamor singkir. Ada benarnya. Ya. Mengutip dari salah satu pernyataan sesepuh keris yang pernah berdiskusi dengan saya di satu acara, bahwa sebetulnya keris itu adalah doa yang diwujudkan dalam bentuk benda. Yaitu percaya atau tidak itu kembali lagi pada diri pribadi masing-masing. Ya, kalau katakanlah jenengan punya keris dengan pamor singkir, ya saya percaya keris ini bisa menyingkirkan segala mara bahaya. Maka insya Allah bahwa Anda selaku pemegang keris itu memang selalu terhindar dari mara bahaya. Karena apa? Anda percaya bahwa jenengan megang keris berpamor singkir. Nah, itu akan tertanam di dalam mindset jenengan bahwa saya kalau kemana-mana ya harus hati-hati. Nah, dengan hati-hati itu akhirnya terhindar dari mara bahaya. Nah, seperti itu. Seperti itu pemirsa. Setiap keris itu memiliki fungsi mistisnya yang berbeda. Sebagai contoh ini brojol, Mas ya. Iya. Biasanya fungsi mistisnya katanya saya pernah mendengar Iya. untuk orang melahirkan supaya lancar. lancar. Betul. Kemudian ada yang menyebut roh banyu
untuk fungsi mistisnya untuk Ya, kebakaran, memadamkan api pemadaman ya. api. Tuh. Jadi satu benda ini bagi orang Jawa itu mengandung kegunaan fungsi yang banyak, mengandung filosofi yang sangat banyak. Iya, betul. Lagi ada singkir geni, Singgir singkir banyu, banyu, singgir angin. angin dan lain-lain itu. Dan memang mau tidak mau, percaya tidak percaya, kita kenyataannya memang begitu, Mas. Ya, kalau kita logikakan lagi bahwa kenapa? Karena itu tadi logamnya itu perpaduan jagat cilik dan jagat gede, dan ketika itu diasah dalam artian bahwa si empu pembuat ini memang memberikan doa-doa, itu akan bersinergi dengan alam sekitar kita. Gelombang elektromagnetnya itu akan match, akan cocok dengan lingkungan sekitar tempat kejadian itu. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong mistisnya bisa kok itu dilogikakan, kecuali memang beberapa hal yang khusus, yang wingit, yang itu memang tidak bisa kita logikakan. Memiliki logika tersendiri. Iya, Jadi betul tidak sekali. menggunakan logika modern, tapi memiliki logika sendiri. Oke, jadi fungsi mistisnya sudah kita bahas. Sekarang gini nih, Mas Kurniawan ya. Iya. Kita sudah bahas 2 tadi ya. Nah, Ini ada bahasan yang lebih penting lagi. Di dalam pergantian kepemimpinan, iya, ini saya pernah mendengar, iya. ada keris yang sangat dicari, dianggap dalam suksesi kepemimpinan. Iya. Keris ini sangat berpengaruh terhadap suksesi kepemimpinan. Contohnya keris sengkelat. Dikatakan bahwa keris sengkelat ini bahkan pemilihan presiden pun, kalau presiden itu bisa, calon presiden bisa meminjam Keris sengkok itu. keris sengkelat itu, maka dia paling tidak bisa dipastikan dia yang akan menjadi pemimpin seperti itu. Bahkan di keraton, keris ini juga dijadikan semacam pusat perhatian. Sampai-sampai saya mendengar Sri Hamengkubuwono membuat duplikat dari keris itu. Ya, atau diputrani. Iya, diputrani, karena sudah banyak orang itu berfokus pada keris itu. Ketika suksesi ini akan berlangsung, dikhawatirkan terjadi konflik, sehingga diputrakan sengkelat yang kedua. Yang saya tanyakan, bagaimana sih sebuah keris ini melambangkan dan juga menentukan suatu kelas sosial dari seseorang Jawa? Iya. Jadi gini, Mas. Kalau masalah kelas sosial, seperti contohnya ini. Keris brojol ini pada umumnya dimiliki oleh orang-orang awam. Ya, kalau dalam tatanan abdi dalem keraton, itu biasanya yang memiliki ini adalah dengan pangkat jajar atau abdi dalem yang paling rendah. Itu biasanya semacam brojol, kemudian tilam, kemudian kebulajer, nah semacam itu. Naik lagi ke atasnya, itu biasanya keris-keris yang berlekuk, ya, berlekuk. Kemudian sampai yang paling atas itu adalah memang keris sengkelat. Nah, itu adalah memang punya kesejarahan. Jadi memang ada tingkat sosial tersendiri pemegang keris itu. Ada juga keris yang kinatah. Keris kinatah itu adalah beberapa bagian ini itu ditatah kemudian ditempel dengan emas logam mulia. Itu biasanya adalah hadiah dari sultan, dari Sinuwun, untuk para prajurit ataupun juga Nayaka Praja yang mempunyai prestasi. Mempunyai prestasi. Tapi juga ada keris-keris yang punya fungsi khusus. Contoh seperti ini, Mas. Nah, mungkin dengan tadi buka. Ini adalah keris sepang. Apa artinya? Nah, sepang itu kan seimbang antara kanan dan kiri. Oh. Ya, fungsinya apa? Biasanya keris sepang ini digunakan ketika si pemegang itu ingin menciptakan sesuatu yang harmonis
kanan kiri seimbang. Ya, seperti itu. Dan ini adalah termasuk pamornya udan mas. Ya, seperti itu. Pamor dan mas. Jadi kemudian kayak ini, Pandhawa Cinarita ini. Keris ini biasanya dimiliki oleh para dalang. Oh, seperti itu. Jadi memang ada keris yang secara umum untuk pegangan, ada keris yang secara fungsional sebagai ageman. Pegangan. Ya, bukan pegangan, Mas. Artinya yang pegangan itu adalah biasanya untuk bertempur. Seperti itu. Ageman itu fungsinya lebih pada pemakaian. Ya. Sehari-hari dengan maksud dan tujuan tertentu. Contoh, pengacara. Nanti kalau jenengan punya teman ya, pengacara yang punya keris. Kerisnya pasti itu adalah sempono. Oh, maksudnya apa kok sempono? Terutama sempono bungkem. Karena apa? Pengacara itu kan istilahnya bekerjanya adalah dengan berbicara, mematahkan argumen. Nah, mematahkan argumen lah. Keris sempono itu dipercaya bahwa siapapun yang memegang, dia argumennya tidak terkalahkan. Seperti itu. Pandhawa Cinarita cocoknya untuk siapa? Untuk dalang. Kemudian guru, pendidik itu cocok. Karena memang pekerjaannya berkaitan dengan cerita. Kan guru kan bercerita. Ya, kalau ini slogannya ini kan udan mas ya. Ya, udan mas. Pengharapannya siapa yang memegang ini, rezekinya ini seperti hujan emas. Tentunya juga kita nggak mungkin hanya langsung ya Tuhan, ya Allah, moga-moga rezeki saya seperti hujan emas. Tapi kita tidak berusaha, tidak. Ya, kita hanya mensimbolkan sebuah doa dan memotivasi kita, paling tidak pemegang ini. Ya, saya contohnya. Berarti saya harus bekerja keras. Supaya apa? Supaya rezeki saya itu seperti hujan emas. Ya. Jadi upaya untuk memotivasi diri. Nah, memotivasi diri sendiri seperti yang katakan di awal tadi. Keris itu adalah doa yang diwujudkan dalam bentuk benda. Kolektor keris itu sebenarnya ada pegangan wajib atau keris yang wajib dimiliki. Seperti apa itu? Satu itu betok, yang kedua adalah brojol. Lah saya baru bisa brojol saja, betoknya belum. Betok Kenapa? Itu seperti apa? Betok itu bentuknya lebar gini ya mas ya. Jadi biasanya segini. Nah, betok itu adalah memang cikal bakalnya keris. Ya, kalau mungkin jenengan pergi ke candi-candi, itu pasti ada satu relief yang menggambarkan tentang keris. Ya. Dan dulu sebutannya bukan keris, tapi katga. Nah, itu bentuknya memang ya betok itulah bentuknya. Nah, jadi semacam senjata Jawa sebelum berevolusi menjadi keris. Ya, itu disebut betok atau katga. Ya, katga nama awalnya katga, ya. Kemudian berubah menjadi keris. Namanya betok itu. Atau dalam orang-orang sering menyebutnya kalau orang Jawa curigo ya mas. Iya, salah satu bagian dari orang Jawa itu biasanya harus memiliki satu rumah itu memiliki beberapa hal. Ada 3 atau 5? Ada turonggo, ada kukilo, ada curigo, kemudian ada wanita, ada 4 mas. Ada 4. Nah itu kalau kita terjemahkan sekarang kan begini. Wanita atau wanita itu kan istri ya, garwa. Artinya seseorang itu harus regenerasi. Nah, untuk berketurunan ya. Nah, kemudian ada namanya turonggo. Turonggo ini kendaraan. Kalau sekarang ya mobil, ya sepeda seperti kalau itu. Kalau dulu mungkin kuda. Iya, karena alat angkutan dulu kan cuma ada kuda kalau mau kemana-mana di jalan. Jadi pilihannya jalan kaki atau naik kuda. Nah, itu. Kemudian ada lagi kukilo. Kukilo itu kalau zaman sekarang ya hiburan. Hiburan. Ya, yang TV,
kemudian apa namanya home theater ya. Kalau dulu mungkin dimaknai burung. Ya, Burung karena yang indah ketika didengarkan, enak sekali didengarkan. biasanya perkutut Perkutut, ya, ya. perkutut Biasanya itu. perkutut. Kemudian curigo lah. Curigo itu kalau sekarang identik dengan apa? Dengan jabatan, pekerjaan dan jabatan. Pekerjaan, Nah, jabatan, itu. dan pertahanan diri mungkin ya. Nah, itu karena bagaimanapun kalau kita tidak punya pertahanan diri dengan pekerjaan ataupun jabatan, ya otomatis nek cara wong Jawa ya dandange guling kan gitu ya. Seperti itu, Mas. Eh, begini Mas, di zaman sekarang bagaimana perkembangan keris, komunitas keris, apakah ada organisasinya, kemudian bergeraknya seperti apa? Alhamdulillah bahwa di zaman sekarang, terutama setelah adanya pengakuan dari UNESCO tentang masalah keris, maka yang namanya seni budaya keris itu berkembang dengan pesat, Mas. Pada tahun 2005, UNESCO mengeluarkan piagam bahwa keris ini diakui sebagai the intangible heritage atau pengakuan budaya tak benda. Nah, budaya tak benda. Nah, artinya apa? Bahwa keris itu yang dihargai bukan wujudnya, tetapi lebih apa? Pada nilai filosofinya tadi, eksotikanya, estetikanya, metalurgi, ya, sampai pada unsur yang terakhir adalah isoteri atau mistiknya keris, seperti itu. Kemudian dibentuklah yang namanya SNKI atau Sekretariat Nasional Keris Indonesia. Di Malang itu ada beberapa paguyuban yang berkembang ya, setelah terutama sejak tahun 2005 itu. Di Singosari itu ada namanya Gandring Anom, dipimpin oleh Empu Haji Fanani ya, di Singosari. Kemudian ada Aji Saka di Kota Malang, itu yang diketuai oleh Bapak Fakhruddin Asyari atau Raden Prasena. Kemudian di Kota Wisata Batu itu ada yang namanya Sangga Braja, dan itu diketuai oleh Mas Sudarno Hadipuro. Nah, itu jadi memang saat ini di Kota Malang atau Malang Raya itu diwadahi oleh 3 paguyuban ini. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa banyak penggemar-penggemar keris yang mempunyai paguyuban sendiri yang belum didaftarkan ke SNKI. Seperti itu, Mas. Oh, jadi paguyuban ini bergerak mengumpulkan para kolektor, pemerhati. Iya, kolektor, pemerhati, dan orang-orang yang peduli dengan budaya keris. Sampai bisa mengeluarkan kemungkinan ya, Iya. mengeluarkan sertifikat untuk keris. Bisa. Jadi paguyuban-paguyuban itu biasanya ketika mengadakan acara juga ada yang namanya sertifikasi keris. Jadi akan dilihat. Nanti akan ada semacam sertifikat, semacam ijazah begitu ya, bahwa keris ini dapurnya apa, pamornya apa, tangguhnya apa, sampai pada warangkanya, sampai pada empu pembuatnya siapa diperkirakan. Seperti itu. Apalagi kalau keris kamardikan ya seperti ini adalah keris kamardikan, itu sangat mudah sekali. Dibuatnya tahun berapa, empunya siapa, itu akan mudah sekali. Seperti itu, Mas. Ya. Baik, begitulah pemirsa. Nah, terakhir ini Mas Iya. Kurniawan, saya mohon pesan dan kesannya pada pemirsa juga masyarakat masa kini. Iya. Bagaimana tentang keris ini? Monggo, silakan. Ya mungkin pesan saya, cintailah budaya keris ini. Ya, karena kalau kita bicara keris, keris tidak harus mistik. Bahwa unsur mistisme keris itu adalah nomor terakhir dari piagam UNESCO itu. Kemudian usahakan, ya ini juga kampanye dari teman-teman pegiat keris, one family, one keris. Artinya satu keluarga punya satu keris. Lebih bagus lagi kalau punya banyak keris. Ya, jadi pesan saya sekali lagi,
cintailah budaya keris. Kalau tidak kita yang mencintai, siapa? Apakah seperti gamelan saat ini di mana banyak orang luar belajar gamelan? Nah, seperti itu. Jadi pesan saya hanya itu aja. Ya, Mas. Ya, terima kasih Mas Kurniawan. Iya, sama-sama. Baik pemirsa, itulah pesannya. Jadi karena ini budaya kita, Indonesia punya keris, kalau Jepang punya katana, kalau apa itu Eropa punya pedang, ya kita punya keris. Mari kita cintai karena ini juga punya banyak fungsi selain untuk pertahanan diri, juga fungsi-fungsi yang lain. Nanti kita juga akan mengkaji tentang keris ini ke perajin langsung, ya. Kita ke perajin, bagaimana proses pembuatan, kemudian kita langsung turun ke masyarakat yang memiliki koleksi keris, tapi dia bergerak di bidang mistisismenya. Dan gitu nanti kita akan ungkap mistisisme keris, mungkin kita akan mediatorkan atau semacamnya, sehingga kita tahu bagaimana keris itu juga memiliki sisi gaib, memiliki fungsi gaib juga, sehingga sumber daya gaib itu dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membantu masyarakat ketika mendapatkan masalah atau macam-macam. Terima kasih Mas Kurniawan. Sama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.